ekonomi, terutama adalah mengenai masalah innovation dan entrepreneurship. Yang kedua adalah mengenai masalah politik. Bagaimana kita memberikan sumbangan bagi perdamaian dunia dan juga bagaimana kita menjawab mengenai tantangan-tantangan dunia saat ini. Nah, di bagian ekonomi innovation ada satu pesan yang sangat bagus dari Presiden Republik Indonesia, yaitu mengenai masalah digital ekonomi, masalah teknologi. Karena kalau kita bicara mengenai masalah teknologi, biasanya yang diuntungkan adalah segelintir orang, sebagian orang, terutama kita-kita yang paham mengenai teknologi, kita-kita yang berpendidikan tinggi. Tetapi misi dari Presiden adalah bagaimana teknologi ini dapat diakses oleh UMKM kita. Kita berdayakan UMKM kita sehingga teknologi ini brings the benefit for all. Teknologi harus membawa atau menghadirkan manfaat bagi semua rakyat Indonesia. Dengan demikian maka development gap pembangunan yang sampai saat ini masih terasa di Indonesia sedikit demi sedikit akan mulai tertutup. Dan itulah misi yang disampaikan Presiden Jokowi pada saat KTT ASEAN yang baru saja dilakukan di Sunnylands. Pak Subi, Ibu dan Bapak sekalian, saya berangkat dari Jakarta pada hari Sabtu subuh untuk persiapan KTT di Sunnylands. Pada saat hari Kamis rapat terakhir dengan tim kita di Kementerian Luar Negeri, pada saat saya membaca acara, salah satunya adalah pertemuan dengan masyarakat dan diaspora Indonesia di San Francisco. Ibu dan Bapak sekalian tahu apa yang saya lakukan? Saya langsung menelpon Pak Menteri Hukum dan HAM, Pak Loli, karena beliaulah yang memiliki portofolio kewenangan terkait dengan masalah dwi kewarganegaraan. Jadi saya tanya kepada Pak Loli, sudah sampai di manakah perkembangannya? Karena pasti nanti kita akan ditagih lagi oleh teman-teman di luar. Karena setiap kali Presiden melakukan kunjungan ke negara lain, kita bertemu dengan masyarakat Indonesia, dengan diaspora Indonesia, maka salah satu pertanyaannya adalah mengenai masalah dwi kewarganegaraan untuk teman-teman diaspora. Nah, informasi yang kita peroleh dari Pak Menteri Hukum dan HAM. Pertama, Pak, ini adalah isu yang sangat penting, Pak. Oleh karena itu, ini bukan ngeles ya Pak, tapi betul-betul kita mencoba untuk melakukan satu kajian yang sifatnya thorough mengenai masalah isu ini. Tetapi kalau Bapak bicara, dan ini adalah ciri khas dari Presiden kita, bahwa harus ada langkah maju, it is. Harus ada langkah maju, harus ada rasa keberpihakan kita terhadap diaspora Indonesia yang ada di luar negeri, karena diaspora Indonesia di luar negeri adalah aset kita, Pak. Ibu dan Bapak sekalian, adalah aset bangsa yang tersebar di seluruh Indonesia. Sehingga, dan kita sangat bangga terhadap diaspora Indonesia. Sehingga misalnya pada saat kita memerlukan atau kita ingin ngobrol mengenai satu isu, dan di data diaspora kita ada masyarakat Indonesia yang ahli dalam bidang itu, bukan tidak mungkin kita melakukan komunikasi dengan diaspora kita, apa yang harus kita lakukan untuk isu ini, bagaimana cara mengatasinya, dan sebagainya, dan sebagainya. Oleh karena itu Pak, langkah maju yang segera Pak, tahun ini Pak. Jadi kalau bicara deadline-nya tahun ini, dan ini kita rekam, nanti saya bawa ke Pak Menkumham supaya deadline-nya tapi ini bukan deadline dari kewarganegaraan loh Pak, bahwa jangan tepuk tangan dulu Pak. Jadi begini Pak, ada PP 31 tahun 2013 yang mengatur mengenai masalah multiple visa, tetapi hanya diberikan untuk jangka waktu 1 tahun. Nah, bagi Ibu dan Bapak sekalian, akan ribet kalau setiap tahun harus mengurus multiple visa untuk masuk ke Indonesia. Oleh karena itu, deadline-nya adalah tahun ini multiple visa akan di-extend sampai 5 tahun. Dan deadline-nya tahun ini. Jadi Pak,
Ini adalah PR besar Pak Menkumham, dan itulah yang dapat saya sampaikan Pak. Ada progres Pak, progresnya adalah itu, deadline tahun ini multiple visa 5 tahun sebagai perubahan dari PP 31 tahun 2015. Nah, keberpihakan pemerintah dalam bentuk lain adalah misalnya di Kementerian Luar Negeri Pak. Di Kementerian Luar Negeri dulu penanganan mengenai masalah diaspora sifatnya sangat ad hoc. Jadi dibentuk tim yang tidak sustainable. Namun dengan struktur yang baru, maka di Kementerian Luar Negeri ada satu staf ahli yang khusus menangani masalah diaspora. Staf ahli itu seperti Deputi Menteri Luar Negeri yang khusus mengatur, mengurus isu diaspora, dan dalam lebih kecil lagi, kalau kita kecilkan lagi, maka ada satu subdirektur yang menangani masalah diaspora. Dan tentunya kalau kita bicara diaspora, kita berterima kasih ada tokoh di sini yang hadir, Pak Dino Patijalal. Tepuk tangan Pak Dino. Jadi itulah Pak yang dapat kami sampaikan. Insya Allah akan dapat terwujud mengenai perubahan PP 31 2013. Pak Subin, terima kasih. Bapak-bapak dan ibu-ibu masyarakat dan diaspora Indonesia yang hadir pada malam ini, saya kira sampailah kita pada akhir acara malam ini, di mana kesempatan untuk bersilaturahmi, bertatap muka dan berdialog secara langsung dengan Bapak Presiden Jokowi dan Ibu Negara telah berhasil, dan saya kira malam ini tidaklah salah kalau kita semua memberikan aplaus dan semangat yang begitu besar Bapak Presiden dan Negara dan juga Kabinet Kerja. Sehingga itu adalah sekali lagi Bapak Presiden dan Negara, kami mengucapkan terima kasih kepada banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-bapak. Selanjutnya hadirin dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia dan Ibu Negara Ibu Hajah Iriana Joko Widodo berkenan meninggalkan tempat acara. Mereka turun.